Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bestari, NIM 0439933817, Prodi Sistem Informasi, UPI BJJ Uti Palembang. Baiklah, pada tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan terdapat 2 tugas, yaitu melakukan praktikum penerapan firewall jenis pakai filtering dan juga konfigurasi net overload. Pada tugas 2 ini terdapat file pendukung sama seperti yang pada tugas pertama kemarin, dan saya sudah mendownload file topologi yang ada di dalam file praktikum firewall jenis paket filtering. Dan di sini terdapat panduan untuk melakukan praktikum ini. Ini tahap persiapannya yaitu lakukan langkah berikut pada tahap persiapan: instalasi Cisco Packet Tracker Student. Di sini saya sudah menginstalnya yaitu Cisco Packet Tracker. Terus membuka file Packet Tracker firewall ACL pakai sehingga muncul gambar seperti itu. Di sini sudah sama seperti yang ada di gambar pada panduan tersebut. Selanjutnya, awal topologi ini, semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP, dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10 dan juga dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Di sini saya akan mencoba untuk di PC 1. Config IP-nya di sini 192.168.30.6. Ini sama seperti yang ada pada ini. Dan kita cek ke kolom dengan mengetik ping 192.168.20.5. Di sini untuk ping ini berhasil, dan ini untuk ping 192.168.20.10. Di sini juga berhasil, sama seperti yang ada di tabel status ini. Keduanya berhasil untuk ping. Dan kita coba untuk FTP 192.168.20.5. Di sini terjadi error FTP. Lanjut kita coba FTP 192.168.20.10. Di sini kita diminta untuk masukkan username. Untuk username ini adalah sys21 dan passwordnya ini UT yang berhasil seperti yang ada di pada contoh gambar keempat ini. Dan ini contoh seperti yang ada di gambar kelima. Untuk mengetahui username sys21 dan password UT ini ada di FTP server. Pada bagian service kita klik FTP. Di sini ada username sys21, passwordnya UT. Lanjut kita akan kembali ke praktikum. Selanjutnya kita akan cek menggunakan web browser. Kita klik 192.168.20.10. Di sini terjadi perbedaan, mungkin ada yang belum saya reset servernya. Tapi kita lanjut langsung ke 192.168.20.5. Sama seperti gambar 3, yaitu ada keterangan web server, welcome to web server. Next. Untuk tahap konfigurasi, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 168.10.7 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan FTP di 192.168.20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Ini kita akan mengkonfigurasi router kedua, yaitu kita klik router kedua. Kita konfigurasi dengan router enable. Lanjut di sini untuk mempercepat durasi praktikum kita, saya akan fokus saja di interface serial 0/1/0 dengan menggunakan perintah berikut. Ini perintahnya yaitu interface serial 0/1/0, selanjutnya IP akses group 100 ini. Sini kita sudah mengkonfigurasi, maka selanjutnya kita akan uji coba. Namun kita akan membuka file itu. Untuk uji cobanya, kita uji coba yang pertama itu pada 192.168.30. Saya coba di PC 1. Di sini saya menggunakan ini untuk ping 192.168.20.5 ini berhasil, dan untuk ping 192.168.20.10 juga berhasil, dan untuk FTP 192.168.20.50 ini terjadi error, dan untuk FTP 192.168.20.10 ini hasilnya berhasil ya.
Sekarang kita coba ke web browsernya. Kita klik 192.168.20.5. Berhasil. Dan untuk FTP servernya sini tidak berhasil, dan ini sama seperti yang ada di sini. Untuk HTTP FTP servernya ini tidak berhasil. Yang website berhasil dan ini tidak berhasil. Lanjut kita ke PC yang 192.168.10.5. Sini pada PC 2 kita cek IP konfigurasi. Di sini sama. Sekarang kita cek di command prompt. Untuk ping 192.168.20.5 ini berhasil, dan untuk ping 192.120.10 juga berhasil. Ini untuk FTP nya 192.168.20.50 ini terjadi error. Sedangkan untuk FTP 192.168.20.10 ini berhasil. Ini kita masukkan siswa 1. HTTP-nya tidak berhasil. Yang untuk 10 juga tidak berhasil. Kita lihat untuk di sini sama ya. Ini sama. Lanjut kita ke PC 1 dengan alamat IP 192.168.10.5. Ini kita cek IP-nya. Sini juga sama. Sekarang kita cek di command prompt apakah bisa dengan tujuan ping 192.168.20.5. Jadi ini tidak bisa, artinya di sini tidak bisa menggunakan ping. Sekarang kita cek ping 192.168.20.10. Tidak bisa. Coba kita cek FTP untuk server 192.168.20.5. Jadi terjadi error seperti ini, keterangannya tidak bisa buka. Nanti kita coba cek FTP server FTP 192.168.20.10. Tidak bisa. Oke, kita coba menggunakan HTTP. Coba kita cek 192.168.20.5. juga tidak bisa. Coba kita cek yang FTP servernya. Ini juga tidak bisa. Sedangkan pada tabel di sini ini semua bisa kecuali untuk FTP 192.168.20.5. Oke. Dan ini kita cek ini tidak bisa 10. Lihat 921. Ada yang terjadi kesalahan mungkin. Coba kita ping 192.168.20.10.
bisa. Ini FTP 190 kita bisa sama tuangkan pada HTTP-nya, kita cek di sini 192.168.20. Ini bisa bisa semuanya. Boleh akan jadi cukup panduan di sini, bisa saya mengkonfigurasi kita mencoba mengangkat dulu routernya dan kita coba tunggu sampai kabelnya terhubung kembali. Oke, kita coba pada PC ketiga tadi dengan nama IP 192.168.10.6. Ini kita cek poin-poinnya, kita coba panggil pin 192.168.20.5. Kita cek pin 192.168.20.10. Untuk STP 192.168.20.5. Ini kita bisa STP 192.168.20.10. Passwordnya putih. Nah, di sini masuk, berarti kita coba ini tadi masuk, berarti kita ubah dulu. Di sini untuk FTP 120.10 ini bisa. Namun untuk ini juga bisa karena sudah terdeteksi replay form ini. Dan ini juga bisa. Ini tadi terjadi kesalahan sedikit dalam mengkonfigurasinya. Sekarang kita cek di web browser. Apakah bisa? Kita cek 192.168.20.5. Nah, ya bisa ya. Sini bisa. Sedangkan untuk servernya FTP server ini tidak bisa. Server connection. Kita akan coba cek di PC 4 apakah dia berubah. Ada PC 4 di sini, kita coba ulang pin 192.168.20.5. Nah, di sini bisa ya, karena sudah ada keterangan pesan itu replay form ini. Jadi ini bisa. Sedangkan untuk pin 192.168.20.10 ini juga bisa. Sedangkan untuk FTP 192.168.20.5 sini terjadi error. Lanjut FTP 192.168.20.10 di sini bisa masuk. Oke, masuk di sini bisa. Dan kita cek di web browsernya 192.168 ini bisa. Sedangkan 10 ini bisa. Dan kita akan bandingkan dengan tabel ini untuk kita coba cek dulu terlebih dahulu. Kita cek pada PC 0. Ini pada PC 0 kita cek dulu. Ini comment pun. Ini
192 168 20 bisa. Di sini tetap bisa, tapi di sini tidak bisa. Kalau kita pin 192 168 20 10. Di sini juga masih terhubung. Baiklah, saya rasa untuk tugas 2 pada soal pertama yaitu firewall ini sudah selesai. Di sini sudah ada login yang kita lihat cukup panjangnya. Kita ikut topologi dulu. Tidak seperti kami di sini. Nomor PC dapat dijaring 192.168.10.6 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fiturnya, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.6. Semua PC yang tidak berjalan 192.168.30.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network. Sini kita konfigurasi di router 1 and config D. Untuk mempersingkat waktu, saya akan konfigurasinya terlebih dahulu. Dengan pada tahap analisis, akan menunjukkan konfigurasi yang pertama kali profil yang dapat bisa di pada PC 4 akses web pada PC 0.
informasi dengan di S1 dengan menggunakan pemerintah SHTP Not Trans. Sini sudah Baiklah, saya rasa demikian penjelasan dari saya mengenai tugas 2 keamanan jaringan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.